Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu selaku mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Fatimah Zahra, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu biografi Umar bin Khattab. Khalifah pengganti Rasulullah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan yang hak pada lisan dan hati Umar, dan dia adalah Al-Faruq, dengan Allah memisahkan yang hak dan yang batil. Umar menikah dengan Zainab binti Makhzum bin Hubaib. Jadi pernikahan itu lahir Abdullah Abdurrahman Al-Akbar dan Hafsah Ummul Mukminin dan istri-istri Umar yang lain. Yang kedua adalah pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pemerintahan Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah yaitu ditandai dengan sewaktu Abu Bakar sakit dan Abu Bakar tidak bisa menjadi imam sholat, dan Umar bin Khattab lah yang menggantikan Abu Bakar sebagai imam sholat. Dan Abu Bakar menulis surat wasiat jabatannya kepada Umar, dan terbiatlah Umar menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Yang kedua itu peristiwa tahun 13, 14, 16, 17 Hijrah secara global. Pada tahun 17 ini terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Kedatangan Umar bin Khattab ke negeri Syam untuk ikut berperang, terjadi wabah tahun An-Mawas, perencanaan dan pembentukan kota Kufah, renovasi bangunan fisik yang dilakukan Umar, dan pernikahan Umar. Khalid dimakzulkan dari jabatannya. Selanjutnya kunjungan Umar ke negeri Syam, dan ketiga kalinya tahun pencengklik Ramadah, sikap tegas Umar dalam hidupnya. Selanjutnya itu keluhan pendudukan Kufah atas perilaku Sa'ad. Gubernur saat itu Sa'ad diturunkan dari jabatannya. Selanjutnya itu penaklukan negeri Syam dan Mesir. Kota-kota yang ditaklukkan adalah Damaskus, Baitul Maqdis, Jazirah di Urafat, memerangi daerah Romawi, memerangi negeri Habasyah di Ethiopia, penaklukan Asqalan dengan damai di Muawiyah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya dari kelas PAI 2H. Saya kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang menjelaskan tentang wabah besar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah besar yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pendapat yang paling masyhur menurut jumhur ulama bahwa wabah taun di Amawas terjadi pada tahun 18 Hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa Sa'id bin Umar bin Ibnu Jarir mengatakan bahwa wabah ini terjadi pada tahun 17 Hijriah. Wabah ini dinisbatkan kepada sebuah negeri kecil yang bernama Amawas, yang terletak di antara Al-Qudus, dengan ramalan-ramalan yang mengenai wabah taun Amawas. Karena dari negeri inilah asal mulanya wabah taun Amawas, yang kemudian baru menyebar ke seluruh negeri Islam.
serta orang-orang yang tewas terkena wabah taun Amawas. Al-Waqidi berkata, pada tahun 18 Hijriah, taun Amawas telah melanda negeri Sam. Wabah ini telah memakan korban 25.000 jiwa, dan ada juga yang mengatakan bahwa korbannya itu sebanyak 3.000 jiwa. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Arafiq dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan politik pada zaman Umar bin Khattab. Kebijakan politik dan kemajuan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya merupakan sebuah kemajuan yang mampu membuka pintu-pintu kedaulatan Islamiyah. Adapun kebijakan politik dan kemajuan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab kepada dua bagian sebagai berikut. 1. Aspek internal. Kebijakan politik Umar bin Khattab untuk memperlakukan semua elemen masyarakat sama dalam keragaman, keadilan, dan mengawasi semua gubernur, pejabat-pejabat agar tidak melakukan KKN seperti kisah Iyad bin Ghanam, mantan gubernur Mesir yang berkhianat. Maka dalam hal ini Umar menyampaikan kepada para pejabat di sekitarnya, Umar bin Khattab, perilakukanlah semua orang yang di tempat itu sama, yang dekat seperti yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankanlah hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Hati-hatilah dengan hal-hal tersebut. Jangan sampai terjadi. Tegakkanlah dengan benar walaupun seharinya sesaat. Prinsip politik Islam yang kuat dipegang Umar bin Khattab adalah syura, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Adapun sistem kekuasaan politiknya masih meneruskan sistem dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu terbagi menjadi 3 sistem, yaitu institusi para ulama atau pemimpin. Yang kedua adalah institusi Nuqaba Isnan. Yang ketiga institusi Majelis Syura yang berisi 70 anggota. Mereka biasanya berkumpul di tempat sekitar Masjid Nabawi dalam waktu tertentu untuk memecahkan suatu urusan negara yang strategis. Adapun yang kedua, aspek eksternal. Adapun kemajuan di bidang eksternal ialah banyak terjadi perluasan wilayah dan perkembangan daerah-daerah seperti runtuhnya wilayah Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan menewaskan panglima pasukan Persia, yaitu Rustam. Maka didudukilah ibu kota Persia atau Madinah pada bulan Syafar tahun 16 Hijriah. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Manbid Makrun, dia memenangkan peperangan Nahawan. Di sisi lain, penaklukan wilayah Rum berhasil dilakukan pada masa Umar radhiyallahu anhu. Cukup sekian dari saya, kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalifatur Rahman dari kelas PAI 2H dan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan makalah kami, yaitu makalah kelompok 5. Dan di sini saya mendapat bagian tentang menjelaskan terbunuhnya Umar bin Khattab. Pada suatu hari di suatu subuh, Umar sedang melaksanakan sholat subuh, dan dia pun ditunjuk sebagai imam pada waktu itu. Beliau pun bertakbir dan memulai sholatnya dengan membaca surah yang panjang. Seketika beliau terdiam dan berteriak dengan ucapan takbir, lalu berkata, ada seseorang telah membunuhku. Ataupun dengan katanya, ada seekor anjing telah menerkamku. Rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata 2. Penikam itu melewati orang-orang yang ada di belakang Umar
di sebelah kanan ataupun kirinya sambil mengayun-ngayunkan tikamnya. Akibatnya, 13 orang terluka dan 7 diantaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh tersebut. Sadar bahwa ia pasti tertangkap dan tidak bisa lagi menghindar, pembunuh itu pun membunuh dirinya. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan untuk menggantikannya sebagai imam. Abdurrahman pun melanjutkan sholat jemaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang menikamku." Ibnu Abbas pun menghampirinya lalu menjawab, "Budaknya Mughirah." Kemudian Umar menanggapi, "Semoga Allah membinasakannya. Sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf ataupun kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku sebagai muslimin." Kemudian Umar pun dibawa ke rumahnya bersama Ibnu Abbas dan kaum muslimin. Kemudian Umar pun disuguhi minuman nabit ataupun sari kurma. Dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar melalui lubang-lubang perutnya. Kemudian Umar pun diberi susu dan ia pun meminumnya lagi. Namun susu itu pun keluar bercampur nanah melalui lukanya. Akhirnya orang-orang pun menyadari bahwa Umar akan wafat. Setelah itu temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar meminta untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam kepada Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata, "Umar bin Al-Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Saya telah merencanakan tempat itu sebagai kuburan saya, namun hari ini aku tidak memutihkan diriku," ucap Aisyah. Mendengar permintaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis. Abdullah bin Umar telah tiba. Umar pun beranjak segera menemui anaknya, lalu berkata, "Angkatlah aku. Berita apa yang kau bawa?" Ibnu Umar pun menjawab, "Berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda." "Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Al-Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka makamkanlah aku bersama kedua sahabatku. Namun apabila dia menolakku, makamkanlah aku di kuburan kaum muslimin," kata Umar. Ammar bin Maimun pun mengatakan, ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana, yaitu tempatnya Aisyah. Abdullah bin Umar pun mengucapkan salam lalu berkata, "Umar bin Al-Khattab minta izin." "Masukkanlah dia," jawab Aisyah. Jasad Umar pun dibawa masuk, kemudian dimakamkan bersama 2 orang sahabatnya. Di sini saya menjelaskan lagi, yaitu materi terakhir kami, yaitu kelompok 5, yaitu terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada tanggal 26 Zulhijjah ataupun 23 Hijriah tahun 644 Masehi, seseorang yang diketahui bernama Abu Lu'lu'ah, yaitu pelayan Al-Mughirah bin Syu'bah, telah menikam ataupun membunuh Umar bin Khattab dengan menggunakan sebuah belati bermata 2 dengan dilapisi racun. Sebelum gugur syahid, Khalifah Umar berpesan kepada 6 orang sahabat besarnya, yaitu untuk berunding menetapkan khalifah yang akan menggantikan beliau. Ke-6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Abu Ubaidillah, dan Zubair bin Awam.
Mereka adalah orang yang diridhoi Rasulullah SAW ketika beliau wafat dan mendapat jaminan untuk masuk surga. Perundingan pun mencapai puncaknya dan menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah kali terakhir pada tahun 23 Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.